Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wulandari Liono. Saya dari kelas G Akuntansi akan mempresentasikan tentang demokrasi Indonesia. Pengertian demokrasi. Demokrasi tetap menjadi pembicaraan yang sedang aktual di abad ke-21 ini, bukan hanya di kalangan akademisi dan praktisi politik saja, tetapi pers pun ikut membangun konsep demokrasi di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa demokrasi menjadi kajian yang menarik baik di kampus, seminar, diskusi, maupun di kantor-kantor. Hal tersebut dapat mendorong tumbuhnya kesadaran tentang demokrasi secara bersamaan di kalangan masyarakat. Atau dapat dikatakan bahwa telah terjadi kesadaran secara kolektif tentang demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos, artinya rakyat, dan kratein berarti pemerintahan. Maka demokrasi ialah suatu pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, from, by, and for the people. Sejarah dan perkembangan demokrasi. Pemahaman demokrasi modern berasal dari adanya beragam kepentingan individu. Dalam upaya mencapai kepentingan tersebut, harus ada wadah bersama yang menetapkan dan menentukan langkah-langkah mewujudkan kepentingan bersama tersebut. Wadah itu dibentuk melalui kontrak sosial yang dipelopori oleh teori dari John Locke dan J.J. Rousseau. Kontrak sosial dapat terwujud melalui dua tahap cara, yakni 1. Perjanjian masyarakat, yaitu perjanjian antar individu dan untuk membentuk masyarakat. 2. Perjanjian pemerintah, yaitu perjanjian antar masyarakat untuk membentuk pemerintahan. Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan pemerintah meliputi 3 komponen utama, yakni penguasa, hubungan kekuasaan, dan kuasaan. Dalam demokrasi, hubungan kekuasaan ini tidak berlangsung secara bebas mutlak karena kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur hubungan kekuasaan dalam negara. Karena bersumber dari konstitusi, maka ciri-ciri pemerintahan dengan demokrasi konstitusional adalah: yang pertama, pemisahan atau pembagian fungsi kekuasaan. Yang kedua, pemisahan atau pembagian lembaga. Yang ketiga, jaminan HAM. Yang keempat, rule of law, dalam artinya ada supremasi hukum. Nilai-nilai demokrasi. Demokrasi didasari oleh beberapa nilai. Henry B. Mayo memperinci nilai-nilai ini dengan catatan bahwa perincian ini tidak berarti setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai, namun bergantung kepada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga. Yang kedua, menyelenggarakan pergantian pemimpin atau penguasa secara teratur. Yang ketiga, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang keempat, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang kelima, menjamin tegaknya keadilan. Yang keenam, menjamin adanya kebebasan dalam sistem demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta karakter and national building dengan partisipasi rakyat, sekaligus menghindarkan timbulnya diktator perorangan, partai ataupun militer. Demokratisasi.
Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Proses demokratisasi ini menurut Huntington harus melalui 3 tahap, yaitu pengakhiran rezim non-demokratis, pengukuhan rezim demokratis, dan pengkonsolidasian sistem yang demokratis. Demokratisasi juga merupakan proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis tetap terbentuk secara bertahap. Nilai-nilai demokrasi sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis. Berdasarkan nilai atau kondisi inilah sebuah pemerintahan demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa adanya kondisi ini, pemerintah tersebut akan sulit ditegakkan. Pendidikan demokrasi. Pada bagian awal telah dikemukakan bahwa demokrasi bukan sekedar bentuk pemerintahan maupun sistem politik. Demokrasi adalah sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara, baik yang sedang memerintah maupun yang tidak sedang memerintah. Sikap hidup demokrasi ini pada gilirannya akan menghasilkan budaya demokrasi. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi pada dasarnya membangun kultur demokrasi yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi fondasi bagi negara demokrasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.